Yan, gimana lu ngeliat Raya gak? Yah, Mon. Cewek gue sendiri aja belum gue lihat, apalagi Raya. Dari tadi gue di sini sendirian nggak ngeliat tuh siapa-siapa. Gue juga lagi mikirin bokin gue nih, Mon. Gimana nasibnya di sono? Siapa nih? Loh. Itu Reva kan? Iya, itu Reva. Wah, berarti Reva tadi pura-pura tidur dong kalau gitu. Bener kan, Mas? Udah yakin nih pasti Reva pura-pura tidur. Mendingan kita cek langsung deh, Mas. Ayo. Surti. Iya nyomut. Pasti kamu tahu kan, kalau Reva diam-diam keluar dari rumah ini. Ih, enggak, Surti teh nggak tahu beneran nyomut. Si Non teh ada di dalam kamar. Kan Tuan juga tahu ya kan Tuan ya? Bohong kamu, Surti. Ya memang benar, tadi Bapak juga ngeliat. Tapi setelah itu ternyata Reva diam-diam keluar dari rumah kan? Hei, keluar diam-diam. Ih, si nyomut Maya ya wahai keluar diam-diam. Ih. Surti, kamu udah salah cengengesan, diam kamu. Diam, iya diam. Ih, nyomut, maaf nyomut. Ih, abisnya nyomut teh percaya dibilangin sama Surti teh. Orang kan Surti teh udah bilang dari tadi si Non teh pasti ada di kamar. Lihat aja sama nyomut sendiri ke kamar. Oh benar ya? Iya. Dicek ya ke dalamnya. Iya, siapa tahu. Kalau ada orang lain atau ada bantal yang diumpetin atau apapun, kita harus cek Mas sekarang ke kamar Reva. Ayo Mas. Awas kamu, Surti. Waduh. Reva. Aduh gimana ini? Cepat keluar atau saya dobrak kamu. Tuhan, ya Allah, Meli gak ada niat jahat. Kalau Meli cuma mau nolongin Reva, tolongin Meli ya Allah. Matilah Meli. Meli gak mau Tuhan. Mati masih belum nikah Tuhan. Jangan Tuhan. Mama bebek baru pacaran Tuhan. Tuh kan dikunci dari dalam, bener berarti kan ada si Non lagi tidur di dalam. Surti teh di sini nyomut, ada di sini. Mas, jelas-jelas kita ngelihat Reva itu ada di TV, Mas. Aku yakin banget di dalam itu pasti teman-temannya Reva untuk gantiin Reva supaya mereka tuh bisa kibulin kita, Mas. Waduh, ngapain juga sih si Non Reva teh pakai nongol di TV? Aduh. Waduh, Reva udah jam berapa? Waduh, Reva kapan balik ini? Waduh, bisa dibakar gue.
gimana nih? Aduh. Aduh. Coba, Reva. Reva. Aduh. Gimana nih? Gue harus ngapain? Mati gue. Habis ini Meli tinggal kenangan. Tinggal nama di nisan. Aduh. Gue kabur kali ya? Gue kabur. Tapi, aduh, gimana kaburnya lantai 2? Mati dong sama aja. Gue tidur aja ya, gue tidur. Gue tidur. Iya gue lupa, Meli kan di rumah. Angkat dong, lu gak sayang apa sama Meli? Lu pikir dong kalau nanti Meli hilang gimana nasibnya Ian, nasibnya yang lain. Halo Mel? Reva, oh my god, Reva lu di mana Reva? Cepetan dong balik Reva. Nih bonyok lo sama si itu tuh, bukan bonyok, bokap lo sama si Mahmud lo itu sekarang di depan pintu kamar, dia kayaknya tahu deh lu gak ada Reva. Aduh mati deh gue bisa dipanggang kayak gini. Nanti habis ini gue gak cantik lagi, gue gak putih lagi, gue jadi hitam kosong di bawah lantai. Oh ya? Yaudah, lu tunggu ya, lu coba bertahan Mel, lo cari akal, oke? Oke? Gue kesana sekarang. Cepetan. Lagi si Reva, kenapa sih bisa ketangkep kamera? Dodol banget sih ya. Udah badan tipis juga. Hari cepetan dikit gitu loh. Maaf nih semuanya, Tante, Om, Boy, kayaknya aku harus buru-buru deh. Soalnya aku ada teman lagi di rumah aku, lagi bertamu, takutnya kan kalau kemalaman dia kasihan kan pulangnya. Jadi aku harus buru-buru banget Tante, Om. Duh, Mac, si Meli gimana ya? Kasian banget gak sih? Nggak tahu deh. Yaudah kalau gitu aku anterin ya. Nggak usah Boy, nggak usah nggak apa-apa. Lagian kamu kan juga pasti badannya masih sakit-sakit kan, jadi mendingan kamu istirahat aja. Kalau gitu, Mama aja yang nganterin, Mama yang nemenin. Kok pada ngeliatinnya kayak gitu? Biasa aja, kayak lo semua tahu kalau Mama cantik. Makasih ya Tante. Tapi nggak apa-apa kok, mendingan Reva naik motor aja biar makin cepet. Makasih banyak Tante. Reva, ntar kamu pulangnya, kamu jangan ngebut-ngebut nih ke motornya. Mama, Reva ini kan mau buru-buru, ya harus ada gas-gas kecil dong. Ya udah kamu hati-hati. Ya udah. Udah, kamu hati-hati ya sayang. Sama-sama sayang. Cie. Ya udah, Boy aku duluan ya. Ya udah Tante. Ya, hati-hati ya nak. Oke Om. Hati-hati Reva. Hati-hati. Pakai helmnya, diikat. Iya Tante. Hati-hati Reva. Pa, makasih ya. Hari ini Boy itu ngerasa senang banget. Karena diberikan sama Allah tuh kemenangan yang sangat besar. Boy, Mama tuh sayang sekali sama Boy. Papa juga malam ini menang besar, Boy. Karena akhirnya Mama kalah juga. Kok gitu? Pa, kurang-kurangin dong, Pa. Boleh kayak gitu dong, Pa. Kamu, ini juga Papa udah kurangin setengah kali. Boy, terima kasih banyak Boy. Kemenangan ini harus kita rayakan. Aduh Om, kayaknya nggak perlu dirayain deh. Soalnya kan kemenangan ini tuh diberikan sama Allah. Itu dia.
Nanti kita bikin acara sosial saja, Boy. Untuk mensyukuri kemenangan ini. Cocok tuh. Iya. Kalau itu saya setuju, Om. Setuju? Ya sudah, Boy. Kamu pulang, istirahat, biar besok badan fit lagi. Ya. Iya, betul. Cocok. Selamat ya atas kemenangan lo. Kita semua bangga jadi sahabat lo. Gue juga bangga punya teman kayak kalian. Kalau misalnya nggak ada kalian, gue nggak bisa sampai kayak gini. Malam ini malamnya lo. Boy, motor lo gimana? Ya palingan motor gue parkir di sini aja. Kunci motornya. Biar anak dojo saja yang bawa. Cocok. Pinter. Cocok. Nggak apa-apa, saya paksa. Oh iya, kalau maksa ya udah deh, Om. Ya kasih, Om. Ya udah kalau gitu kita pulang juga, Pak. Mama duduk di belakang sama Boy. Oh gitu? Iya, Papa aja yang nyetir. Cocok? Mama udah nggak mau pisah sama Boy nih. Ya oke, siap. Papa siap jadi supir malam ini. Ayo. Oke, kurangin Pak pulangnya. Duluan ya. Iya. Hati-hati, bro. Hati Boy. Amin. Yaudah kalau gitu. Gue juga pamit ya. Sampai ketemu lagi ya. Thank you, Bang. Ya. Dadah. Ya. Gem. Dadah Om Bro Jun. Gue kesel banget sama Ray Moraga. Dia nggak bisa ngejatoin Boy dan sama sekali nggak bisa kita andelin. Gue juga kecewa banget sama dia. Gue udah mati-matian ngerayu dia. Gue sampai mau dihinain gara-gara dia. Ternyata lawan Boy aja dia nggak becus. Oke begini, sekarang kita cari cara. Gimana pun caranya untuk ngancurin AJ. Jangan sampai mereka perlahan, terus mereka jadi penguasa jalanan. Gua nggak mau. Dan kita akan bubar nanti. Lu ngerti itu? Itu nggak akan terjadi. Gue nggak akan biarin. Biar gimana pun, Black Cobra harus jadi raja jalanan. Dan kita harus jaga dojo Black Cobra. Gue setuju sama lo. Ayo. Udah aman. Sini buruan. Oh ya ampun, gue kira gue mau jadi sapi panggang. Aduh Mel, sorry banget ya, gue udah bikin lo pasti stres berat ya tadi ya. Iya tadi gue stres banget tau gak? Tapi gak apa-apa, stres itu bikin diet kan, bisa menurunkan berat badan. Aneh-aneh aja nih anak. By the way, makasih banget ya. Lo udah mau berkorban sampai sejauh ini buat gue Mel. Ya kita kan emang sahabat, kalau sahabat itu harus kayak gini, saling membantu. Dan ternyata waktu lo datang Boy menang kan? Bagus dong. Boy itu menang bukan gara-gara gua Mel, tapi gara-gara dia ngelihat nyokapnya itu baik sama gue. Ya itu malah lebih bagus lagi tahu. Selamat ya buat lo ya. Tapi sekarang gimana cara gue bisa keluar dari rumah lo ya, bisa pergi gitu? Aduh, kalau kedepannya ketahuan. Ya pasti gue gak mungkin nganterin lo kan Mel. Ya iya gue juga tahu. Gue gak perlu lo anterin, gue bisa naik taksi. Yang penting lo harus kasih tahu caranya dan solusi biar gue bisa keluar dari rumah lo nih. Oh, gue inget. Lo naik tangga aja tadi kan gue naik pakai tangga. Kita ke balkon. Sekarang lo siap-siap pakai sepatu, ambil barang lo cepetan. Udah ke depan. Yuk cepetan. Tuh. Tuh Mel, masih ada kan? Ini tangga yang tadi gue pakai buat naik ke sini. Yaudah deh, gue balik ya kalau gitu ya. Dadah Ref, have a nice trip. Mel. Makasih banget ya lo udah baik banget sama gue Mel. Iya, tapi gue sesak napas nih. Udah, gue mau pulang. Oke. Sorry. Yaudah, gue balik ya. Udah. Yaudah, hati-hati ya Mel. Ya Ref.
nyomut lu. Kok nyomut sih mamut? Dadah, dadah Reva. Aman. Ada apaan sih di luar? Tuh kan bener, dugaan gue emang selalu bener. Mundur, mundur, cantik. Kok berat, berat, Mundur, mundur. Iya, Stop. nyomut, stop. Ngapain bawa tangga? Surti teh mau taruh ke belakang. Naro. Iya. Gue tahu banget nih. Ini tangga pasti ada di balkonnya Reva, ya kan? Balkon kamarnya Reva supaya tadi Reva itu nggak ketahuan sama papinya. Kalau dia emang pergi dan nontonin Boy, iya kan? Enggak Dia emang pergi kan tadi? Enggak pergi. Jawab jujur. Enggak Surti, jawab jujur. Enggak jawab jujur. Apa sih si nyomut teh? Oh, nggak mau ngaku lo ya, Surti. Sekarang juga lo. Surti, ikut gue. Ikut gua. Bawa nih tangga. Ikut-ikutan mau ngapain nyomut? Ikut bawa tangga. Ikut bawa tangga. Ikut. Iya. Siap. Mas. Ayo masuk. Mas. Mas, taruh tangannya di situ. Ada apa ini? Surti, ngapain kamu malam-malam bawa tangga? Ini Mas, tadi aku keluar mergokin Surti lagi ambil tangga di balkon kamarnya Reva. Karena Reva baru pulang dari hall tempat pertandingannya Boy. Benar kan Mas? Surti ini bohong, dia bersekongkol sama Reva. Jadi ternyata yang kita lihat di TV itu emang bener Reva, Mas. Loh. Itu Reva kan? Iya, itu Reva. Wah, berarti Reva tadi pura-pura tidur dong kalau gitu. Bukan mirip Reva atau siapalah, emang bener Reva itu yang di TV. Surti, jawab pertanyaan Bapak dengan jujur. Benar, itu adalah tangga yang dipakai Reva untuk naik ke kamarnya. Enggak, beneran enggak. Ngaku. Enggak mau ngaku, bener. Ngaku. Enggak, orang beneran enggak. Ya iyalah Mas, dia nggak mau ngaku. Karena dia emang bersekongkol sama Reva Mas. Mana mau dia ngaku. Bener kan Mas, selama ini omongan aku ke Mas, ini buktinya Mas. Dia ini selalu bersekongkol dengan Reva Mas. Buat ngerjain kita berdua. Nih buktinya, ketahuan kan lo? Ini gak ketahuan lo bilang. Ngaku. Orang Surti mau simpen aja kok, Dor. Surti, Iya Tuhan. kalau kamu bohong, Bapak akan laporkan kamu ke polisi biar kamu dipenjara seumur hidup. Penjara seumur hidup? Emangnya bisa? Bisa. Bisa kamu dipenjara seumur hidup kalau kamu berbohong dan kamu gak ngaku sekarang juga. Jangan. Udah Mas, telepon aja Mas. Telepon sekarang. Aduh jangan. Ampun. Ngaku. Surti teh jangan dipenjara. Iya Surti teh. Surti teh yang ngebantu. Iya bener ngebantu si non Reva. Jadi benar, Iya bener. tangga ini dipakai Reva untuk pergi keluar dengan diam-diam ke hall tempat Boy bertarung. Benar? Iya. Kami ikut. Ikut. Ikut, tinggalin tangga, ikut sekarang. Ayo. Ada yang lihat Raya? Ada mah. Ya, cari lagi nih, gambarnya. Ya. Tolongin nih. Jaman. Mon, lu kenapa nggak coba panitia aja buat halo-haloin Raya? Mana tahu dia bisa dengar.
Pakai speaker. Iya, pakai speaker. Ya benar juga. Mas. Mas, saya boleh minta tolong nggak untuk informasiin alat speaker? Ini pacar saya hilang. Oh. Bisa? Bisa. Ayo, mari kita. Baitul Maros, lihat Neng Raya, rambutnya panjang, perempuan, kira-kira umur 17 tahunan lah. Lihat tidak? Wah, tidak? Tidak. Mana tuh? Waduh. Oh, woi. Tidak ada. Saya juga tanya nggak tahu dia. Ada orang parkir. Cik, coba. Punten ya mau nanya. Ngelihat perempuan tingginya segini, rambutnya panjang, cantik mukanya. Ya, manis kayak saya. Kang, jangan percaya sama dia lah. Oh, Musrik, gorila. Mukanya tragis kayak begini. Oh, gorila. Maaf, Akang. Oh. Dari tadi juga banyak perempuan yang keluar masuk di hall ini. Tapi satupun saya nggak ada yang inget, Kang. Wah ya. Ada cirinya nggak kira-kira, Kang? Cara mengingatkannya teh pakai. Kira-kira. Oh, foto. Eta. Iya. Foto nak. Coba diinget-inget Kang. Nah, kayak begini bukan? Ya, cantik. Oh. Kayaknya saya nggak lihat sih, Kang. Kang, jangan kayaknya tuh. Lihat, tidak, pasti. Ya udah saya nggak lihat, Kang. Nah jadi ngamuk sih nah. Aing nanya ngamuk. Kamu juga nanya maksa. Aing nanya baik-baik ngamuk. Kepada saudara Raya, ditunggu saudara Moni di sekretariat tol. Nah, si Kemot sampai minta bantuan sama panitia untuk mengumumkan si Raya. Tuh aya wae Neng Raya teh bisa ngaleungit kieu. Waduh. Cik, coba dong, telepon Abah, bilangin bahwa kita tidak bisa menemukan Neng Raya. Coba dong. Heula tuh. Woi, anyar pisan. Pan urang teh nabung sia teh. Tong ganeng lah, cicing. Iya. Gaya pisan. Udah selesai? Beres teh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kang Abah. Makasihnya nanti dulu. Ini yang masukin siapa? Emang kuat ngangkat dongkrak? Sekedap. Alhamdulillah beneran ini mate. Udah boleh bilang makasih. Oh boleh pisan, boleh pisan. Sama-sama teteh. Makasih udah nolongin saya. Ya tuh kalau bukan saya siapa lagi sih? Makasih Abah. Oh, sama-sama. Sebentar ya. Ya, Assalamualaikum. Halo, Bah. Ayo naon, Dung? Ada apa? Kieu, Bah. Kita teh belum bisa menemukan Neng Raya. Atuh pakai mata nyarinya sardung ah. Abah. Kita teh nyarinya bukan pakai mata saja, pakai kaki dua, tangan dua, kelilingan. Tapi tidak ketemu terus apa ini teh? Aduh, saya Hariwang ini. Udahlah, saya kesana lah segera cari sendirilah. Oh ya tuh, diantos Bah. Si Abah rek ka dieu. Terus? Ayo. Jangan deui atuh saya teh terus nah riwadan itu. Ya saya Aduh, punten teh ya, saya tidak bisa lama-lama lagi di sini. Kenapa? Saya harus cari orok saya belum ketemu. Hah? Neng Orok hilang? Ya begitulah. Teman-teman sudah cari kesana kesini tapi belum ketemu juga. Ya udah saya bantuin cari ya. Aduh, tidak usah. Teteh, sama Nadia masuk mobil pulang. Udah malam biar si Neng urusan saya ya. Bener nggak apa-apa? Benar teh. Ya. Ya udah deh kalau gitu saya pulang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dia ya. Hati-hati di jalan. Iya. Aktif. Ya, gimana lu ngeliat Raya nggak? Mon. Cewek gue sendiri aja belum gue lihat, apalagi Raya.
Dari tadi gue di sini sendirian nggak ngeliat tuh siapa-siapa. Gue juga lagi mikirin bokin gue nih, Mon. Gimana nasibnya di sono? Siapa nih? Bebek. Bebek. Alhamdulillah kamu masih utuh. Yang lain kemana, Beb? Oh, yang lain udah pulang. Terus aku dari tadi di sini nungguin kamu juga. Terus kita yang di sini juga pada nyariin Raya juga. Raya? Kok Raya dicariin? Emang kenapa? Iya Mel, kita juga gak ada yang tahu nih Raya kemana sekarang. Dia tiba-tiba aja ngilang. Udah dicari sekitar sini tapi gak ada juga, di telepon juga gak aktif. Aku juga tadi telepon kamu gak aktif. Ya maaf, Beb. Tadi HP aku lobet. Jadi gitu deh, gak bisa ngangkat. Jangan-jangan Raya juga ngangkat handphone gara-gara baterainya habis nih. Yan, mendingan lo anterin si Meli pulang lu deh. Kasihan Meli udah malam. Oh, gak usah. Mendingan nanti gue pulangnya naik taksi aja. Jadi kan Ian bisa bantuin kalian nyariin Raya juga. Udah gak apa-apa Mel. Lo balik aja sama Ian ya, biar yang lain bantu gue aja. Iya, nanti kalau Meli hilang, si Ian bisa mewek, Mel. Lu jelek-jelek kadang-kadang pinter ya. Gua temen lu, Ian. Lu tahu aja kalau Bebek Mel-Mel itu adalah belahan jiwa gua. Oh, betul. Tapi Mon, beneran gak apa-apa kalau kita gak bantuin nyariin? Gak apa-apa, gak masalah. Masih banyak anak-anak kok. Dulu mending pulang aja ya, udah malam. Yaudah, itu gua nganterin Bebek gua pulang ya. Siap, hati-hati ya. Oke, hati-hati. Ya Mon. Ya, hati-hati Mel. Hati-hati ya di jalannya. Woi. Hati-hati Yan, hati-hati Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Mobil papa gimana? Udah gampang itu boy, kamu nggak usah pikirin. Nanti biar supir papa aja yang ngambil. Dia kan punya kunci serepnya. Iya boy, udah kamu gak usah mikirin apa-apa. Kamu tuh harus mikirin kondisi kamu. Macan tahu. Pasti sekarang badan kamu tuh semuanya lagi sakit nih tuh. Pegel-pegel kan? Sakit kan? Ya sedikit sih mah. Cuman mama tuh gak perlu khawatir sama Boy. Enak aja gak bisa khawatir sama Boy. Boy tuh anaknya Macan. Masa tetangga yang khawatir, ya jelas Macan yang khawatir sama si Boy. Tapi Boy, tenang. Macan yakin anaknya Macan itu sama seperti Macan, tangguh. Ya kan? Cocok? Ma, makasih ya. Mama tuh udah bersikap baik sama Reva dan udah bisa nerima dia. Dan tadi tuh Reva senang banget karena Mama tuh bersikap baik sama dia. Boy, jangankan Reva, Mama juga seneng bisa baik sama Reva. Kamu harus tahu Mama ngelakuin ini semuanya buat siapa? Ya buat kamu Boy, karena kamu anaknya Mama. Mama tuh pengen kamu bahagia. Papa juga mau terima kasih loh sama Mama. Tuh kan, Papa kan mulai-mulai deh. Kurang-kurangin deh, Pak. Jangan paling ngeledek Mama deh. Ih, Papa serius nih, Papa bukan godain. Papa mau terima kasih sama Mama karena Mama tuh udah bersikap baik sama Reva. Jadi Papa makin sayang deh sama Mama. Cie, makin sayang Cie. Kurang-kurangin deh, Pak. Sayang-sayangan di depan anak, malu tahu. Loh, malah bagus dong, Ma. Daripada Mama tuh berantem depan anak. Iya juga ya. Ya deh, kalau gitu lanjut, Pak. Ayo, mesra. Biar Boy belajar juga, Ma. Oh, Papa nih. Boy, kayaknya handphone kamu deh yang bunyi. Hai, Budi. Halo Bolot. Gimana kondisi kamu? Kamu udah enakan? Ya lumayan sih. Cuman kan bertarung resikonya kayak gitu. Emangnya kamu gak ke dokter atau ngecek gitu? Takut kenapa-napa? Ngapain ke dokter? Oh iya, gimana tadi pas kamu sampai rumah? Oh iya tadi, aduh bener-bener deh. Aku nyampe itu mepet banget. Kalau nggak mungkin papi udah tahu deh kalau dari tadi itu yang di sini Meli.
agak kasihan juga sih Meli sampai berkorban segitunya buat aku. Tapi ya dengan gitu kan aku bisa ke sana. Ya, teman-teman kita baik-baik ya. Mereka tuh mau ngelakuin apapun demi kita. Udah kayak saudara ya. Iya, Boy. Sini handphone. Halo Boy, kamu dengar baik-baik. Apapun hubungan kamu dengan Reva, apapun, saya, ayah kandung Reva, tidak akan pernah mengizinkan kamu atau merestui kamu untuk pacaran dengan Reva. Jadi lebih baik kamu lupakan Reva selama-lamanya. Boy, teleponnya kok galak amat pakai acara teriak-teriak segala. Hah? Boy, yang telepon tadi tuh papinya Reva ya? Atau tadi, oh mama tahu, papinya Budi, ya kan? Siapa Budi sih? Budi itu nama panggilan sayangnya Reva, Ma. Jelek banget. Gak cocok tahu. Masa anak ganteng macan pakai kuadrat panggilnya Budi? Wih, nggak ada nama lain apa? Hello. Ada, Ma. Apa? Bolot. Oh, aduh, itu nama panggilan siapa tuh? Aduh. Aduh. Jadi yang telepon siapa sebenarnya? Papanya si Reva ya? Iya. Budi, Bolot, woi. Macan nanya. Jawab apa tuh? Iya, Ma, itu papanya Reva tadi nelfon. Papinya Reva nelpon anak macan. Teriak-teriak marah-marah. Oh, nggak bisa. Mana-mana. Telepon balik. Mama juga bisa marah. Nggak cuman dia. Macan juga bisa marah. Mana telepon? Telepon. Ma, Mama jangan sewot dulu dong, Ma. Papinya Reva kan itu taunya Mama nggak suka sama Reva. Bahkan dia juga tahu kalau Mama tuh suka jelek-jelekin Reva. Ya wajar lah, mana ada orang tua yang mau anaknya dijelek-jelekin. Mama dijelekin Reva? Nggak mungkin tahu. Masa kayak gitu sih ceritanya, Pak? Papa tuh bukan so tahu, Ma. Papa udah ngomong langsung kok sama papinya Reva. Kan waktu itu Papa pernah samperin ke kantornya. Walaupun hanya ngomong via intercom, tapi dia jelasin. Tapi dia bilang gitu. Coba kalau papinya Reva tahu kalau Mama tuh udah baik sama Reva dan sudah bisa nerima Reva apa adanya, pasti dia nggak akan begitu. Ya kan? Papi kenapa sih kok tiba-tiba begitu? Reva, Papi benar-benar kecewa sama kamu. Kamu tidak mau lagi dengerin omongan Papi. Papi tahu sekarang, kalau kamu tidak tidur, kamu malah pergi ke hall untuk melihat pertandingannya Boy. Iya kan? Surti, sini kamu. Sini. Iya. Dia sudah ngaku semuanya. Kalau kamu pergi diam-diam, kamu benar-benar bikin Papi kecewa. Kamu bikin Papi malu karena kamu tidak pernah dengerin omongan Papi lagi. Mau ngelak kamu? Mau ngelak? Iya non, maafin Surti ya. Tadi teh Surti ketahuan waktu mau mindahin tangga sama si Nyomut. Terus Nyomut teh mau ngelaporin Surti sama polisi. Emang enak? Biar tahu rasa lo Reva. Hayo, mau bela diri lagi? Mau ngelawan lagi? Habis lo sekarang Reva. Kali ini papi lo gak akan bisa maafin lo Reva. Iya, Pi. Reva ngaku kalau emang Reva salah. Tapi masalahnya Reva harus kesana, Pi. Karena Boy itu butuh dukungan dari Reva. Dan kalau seandainya Reva minta izin sama Papi pasti gak bakal bolehin Reva pergi. Papi sudah bilang sama kamu, lupakan Boy. Karena Papi tidak ingin kamu hatinya terluka oleh laki-laki hidung belang seperti si Boy itu. Pi, Boy itu bukan hidung belang kok, Pi. Aku tahu Boy itu orang baik, Pi. Orang baik? Setelah kamu dan Papi melihat dia barengan perempuan lain. Perempuan yang dijodohkan oleh mamanya Boy. Kamu masih bilang dia orang laki-laki baik. Laki-laki apaan kayak gitu? Pi, Boy itu emang orangnya baik sama semua orang. Dia tuh emang kayak gitu. Ya terserah kamu kalau dia baik ke semua orang. Tapi bagaimana dengan mamanya Boy? Mamanya Boy yang selama ini nyuekin kamu, gak hirauin kamu. Mamanya Boy yang selama ini ngejelek-jelekin kamu.
Dan kamu sekarang datang ke Boy mengemis cintanya Boy. Itu sama saja dengan merendahkan harga diri kamu. Merendahkan harga diri keluarga. Papi benar-benar kecewa sama kamu. Papi sedih melihat kamu. Pi, Reva juga gak bakal kesana, Pi, kalau misalnya mamanya Boy masih gak suka sama Reva. Tapi masalahnya mamanya Boy tuh sekarang udah berubah, Pi. Bahkan tadi tuh mamanya Boy sampai minta maaf sama Reva atas semua yang udah dilakuin ke Reva selama ini. Mamanya Boy tuh menyesal, Pi. Hah, gak mungkin. Gue aja minta maaf, gak dikasih-kasih sama Tante Rempong. Bohong, Mas. Itu gak mungkin. Sekali berbohong akan tetap terus berbohong. Mama Adriana, kalau Mama gak percaya, Mama mendingan telepon aja langsung ke Tante Marisa. Mama punya kan nomornya, Mama kenal kan? Iya, Mama kenal sama Tante Marisa. Mama memang punya nomor mamanya Boy. Tapi asal kamu tahu, Reva, mamanya Boy itu gak pernah suka sama kamu. Bahkan sikapnya mamanya Boy ke papi kamu aja itu gak baik, Reva. Dan gak semudah itu mamanya Boy bisa maafin kamu, Reva. Bisa minta maaf itu gak mungkin. Mamanya Boy kalau udah AA, dia akan tetap pada pendiriannya. Mama Adriana benar. Papi juga tidak suka sama mamanya Boy. Apalagi kalau papi ingat bagaimana dia menjelekan-jelekan kamu. Sakit hati papi. Dan papi tidak suka kalau anak yang papi sayang, anak yang papi jaga hati, disakiti seperti itu. Sampai kapanpun papi tidak akan pernah mengizinkan kamu pacaran sama Boy. Dan kalau kamu tidak mau dengar omongan papi lagi, dan kamu tidak pernah mau nurutin omongan papi lagi, dan kamu melanggar sekali lagi, kamu dengar baik-baik. Papi tidak akan menganggap kamu anak lagi. Dan kalau kamu gak bisa dengerin papi lagi, kamu gak nurut sama papi lagi, dan kamu bohong sama papi, papi gak akan pernah anggap kamu sebagai anak papi lagi. Dan kamu Surti, saya pecat nantinya. Gak ikut-ikutan,